Piu tak pernah bercita-cita menjadi musisi. Jangankan mengarang lagu, memainkan alat musik pun ia tak mampu. Tapi semua cerita itu berubah 180 derajat manakala pada suatu ketika Piu diremehkan seorang rekan yang menolaknya mengajarinya bermain gitar. Kata penolakan dari sang rekan justru melecut dirinya untuk jadi musisi. Piu tak mau dipandang sebelah mata. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu memainkan gitar bahkan jauh lebih baik dari kemampuan sang rekan. Lecutan semangat Piu ini ditandai lewat lagu Starway to Heaven milik grup band legendaris Led Zeppelin. Suatu ketika saya lihat teman saya di SMP kelas 2, di SMP 6 itu namanya Dodi. Dia jago banget main gitar dan bisa nyanyi gitu. Setiap kali pada saat istirahat sekolah itu dia selalu main gitar. Dia naik sepeda ke sekolah, dia bawa gitar dipanggul gitu. Terus di sekolah dia nyanyi lagu-lagu Beatles, lagu-lagunya Rolling Stone. Salah satunya dia mainin lagu Led Zeppelin gitu yang Stairway to Heaven. Saya kok lihat dia, aduh dia kalau main kok dikelilingi cowok-cowok pada senang nyanyi-nyanyi. Aku sih ngelihat dia, waduh kalau aku yang main pasti cewek-cewek banyak ngerubungin. Aku berharapnya kayak gitu. Jadi soalnya kan biasa kalau waktu aku masih SD, SMP itu kan aku SD udah pakai kacamata dari kelas 3 SD, kelas 2 SD kalau nggak salah. Itu saya udah minus 4 gitu. Jadi saya dari kecil mungkin udah kelihatan nerd gitu kan. Jadi mungkin saya bilang sama diri saya, waduh kalau saya bisa main gitar mungkin saya nggak kelihatan nerd gitu kali ya, begitu. Terus saya minta ajar ke dia, Dot ajarin dong lagunya Stairway to Heaven. Dia bukannya langsung ajar, malah kamu nggak bakalan bisa lagu ini karena lagu ini susah buat kamu gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu membuat saya jadi gondok gitu kan. Jadi aduh gila nih masa ngajarin gitu aja nggak mau. Ya udah harus dari semenjak itu saya belajar sendiri. Saya nanya ke kakak saya, terus nanya ke yang bisa main gitar gitu, pelan-pelan akhirnya saya bisa gitu. Dari situ akhirnya saya serius main gitar terus. Saya ketemu dengan teman-teman baru kan waktu masuk SMA. Itu mereka nyari pemain gitar. Ada yang bisa main gitar nggak? Saya padahal belum pernah main gitar sama sekali di band ya, karena saya cuma main gitar di rumah aja. Saya bilang ya saya bisa main gitar. Padahal saya belum pernah punya gitar elektrik gitu kan. Kan beda main gitar elektrik sama gitar bolong kan beda. Akhirnya saya pinjam teman saya, dia punya gitar harganya 90.000, gitar lokal gitu. Seharian saya ngapalin lagunya, saya transpose dari main elektron, nadanya saya ingat, saya pindah ke gitar elektrik. Besoknya kita latihan siang sebelum masuk sekolah. Setelah latihan ternyata dia puas gitu teman-teman saya gitu. Tanpa saya sadari kelas 2 SMP waktu saya pertama kali belajar gitar itu adalah momen saya gitu. Kok ya dia tidak ngajarin saya gitu loh. Kalau umumnya waktu dia ngajarin saya dan saya bisa, mungkin saya main gitar ternyata cuma gitu-gitu doang gitu ya. Tapi karena saya ada rasa saya harus bisa lebih dari dia, dan akhirnya saya cinta dengan gitar. Ternyata kok enak ya, dan pada saat saya main gitar ada rasa satu emosi yang saya bisa sampaikan gitu. Sejak itulah Piu dan gitar seolah tak terpisahkan. Dimanapun dia berada, maka musiklah yang masuk ke relung hatinya. Ketika desakan hati bermain musik makin menjadi-jadi, maka Piu harus berhadapan dengan penolakan sang ayah. Piu tak mau lagi berkonfrontasi dengan ayahandanya. Ia memilih mencari jawaban di luar rumah. Di titik inilah pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur tersebut lebih banyak berada di luar rumah, mencari pelarian bermusik, menafsir liarnya kata hati. Bapak saya kan selalu menekankan dalam hal pendidikan. Jadi mungkin pada saat SMP atau SMA itu mungkin dianggap saya itu masih hobi gitu kan. Saya cuma dengerin lagu, dengerin musik gitu. Bahkan waktu saya udah mulai sering dengerin lagu-lagu yang mengganggu telinga gitu, karena saya dengerin musik rock gitu yang kencang banget, ya dia pasti akan marah gitu sama saya. Sampai suatu ketika saya sering main musik gitu, saya sering ngeband gitu, terus sering ketemu sama Andra, waktu itu Andra di Surabaya gitu, dia sering datang ke rumah main gitu, kita pasti dimarahin gitu loh. Padahal ada hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Kenapa kok saya pulang pagi terus siang itu udah keluar lagi. Dianggap mungkin saya emang nongkrong yang nggak karuan gitu. Emang iya sih. Tapi ya
Mungkin dari penolakan-penolakan itu membuat saya akhirnya sadar ya udahlah, ibaratnya saya tetap harus mengikuti orang tua. Jadi saya menyelesaikan sekolah saya, setelah itu saya bebas untuk melakukan pilihan saya. Saya benar-benar saya menyelesaikan kuliah saya emang. Waktu itu walaupun saya bisa membiayai kuliah saya sendiri, karena saya itu juga waktu itu juga bekerja, pernah kerja jadi IO juga, pernah kerja jadi penyiar radio gitu. Beliau nggak mau, pokoknya kalau mau urusan kuliah tetap saya yang harus membiayain gitu. Gara-gara bermusik pula, pelajaran sekolah Piyu ikut terganggu. Ia makin mengganas dengan pelarian jati dirinya untuk menjadi musisi. Di masa puber inilah, Piyu mengalami penajaman hati. Ia tiba-tiba begitu mencintai kehidupan kaum bawah. Piyu yang dikenal pendiam, pada akhirnya mengagetkan seisi penghuni sekolah. Saat itu, ia menjotos anak penggede yang mondar-mandir mengendarai mobil untuk cari perhatian. Inilah masa-masa paling krusial dalam hidup Piyu yang tengah tumbuh dewasa dan membutuhkan jawaban tentang apa yang dicarinya. Sang pengelana kesejatian diri itu memang kelewat berani dan akan terus berani jika memang itu bertentangan dengan kata hati. Saya iseng aja lihat ada teman di satu komplek juga. Jadi di situ ada SMA 2, SMA 1, SMA 9 sama SMA 5. Namanya SMA Komplek gitu, SMA Komplek Wijaya Kusuma, karena di satu area jadi 4 sekolah dijadiin satu. Itu ada anak SMA 5, itu dia suka lewat bawa mobilnya gitu. Ya mungkin karena kecemburuan sosial kali ya, karena saya nggak pakai mobil, jadi ngelihat ada orang pakai mobil gitu kayaknya risih gitu. Karena dia suka muter-muter, terus suka ngerem-ngerem gitu di. Akhirnya saya panggil, orangnya udah langsung saya pukul aja gitu. Terus akhirnya jadi tawuran gede gitu. Saya dipanggil sama kepala sekolah kan, dia nggak tahu kalau nama saya Piyu. Dia taunya adalah nama saya kan Satrio kan, nama saya kan kalau di absen kan namanya saya Satrio Idiwahono. Jadi dia nanya ke saya, kamu tahu yang namanya Piyu siapa? Piyu, siapa ya Pak ya? Coba nanti kalau saya temu saya tanyain dia. Oh dia yang tawuran ya Pak ya? Jadi akhirnya sampai sekarang pun mungkin kepala sekolah juga nggak tahu kalau itu saya. Ya mungkin saya mungkin nggak gentle kali ya, tapi ya itulah cara saya untuk menyelamatkan diri supaya saya nggak diskors gitu. Dulu waktu saya tinggal di Surabaya sampai saya kuliah, saya ngobrol sama teman saya. Jadi saya mau pengen mencari karir di Jakarta. Kalau mungkin memang benar-benar gagal, mungkin memang benar-benar bukan jalan saya, ya gitar itu saya gantung aja. Pergi ke Jakarta saya cuma bawa gitar sama bawa uang 75.000, saya naik kereta. Terus ke Jakarta saya tinggal di bengkel di rumah tante teman saya. Di situ saya kerja bengkel, jadi cleaning service dan segala macamnya. Saya menawarkan diri ke perusahaan-perusahaan rekaman gitu. Mungkin ada band yang mau pengen gitaris. Selama setahun ternyata saya juga tidak menemukan itu gitu loh. Saya bikin band, nyatanya malah berantakan gitu loh. Dan akhirnya teman saya yang kuliah di Surabaya ngajak saya pulang. Kamu pulang aja lah, kita bikin IO di Surabaya gitu. Percuma juga kamu di Jakarta juga nggak ini segala macam seperti itu. Akhirnya saya balik lagi ke Surabaya. Saya selesaikan kuliah, saya mau selesaiin kuliah. Jadi itu sebenarnya juga mungkin buat alasan saya buat bubar sama band saya, karena bandnya kurang serius gitu loh. Saya ingat adalah pada saat saya sakit waktu itu. Saya tinggal di bengkel, saya tidur di bawah, di lantai gitu kan. Saya panas, demam, menggigil segala macam.